Hello, what's up guys? Mungkin kalian pernah nonton video review lengkap kita mengenai Mitsubishi Xpander Hybrid di sebelah sini. Tapi tentu saja yang menjadi hybrid atau yang punya varian hybrid itu nggak sebatas Xpander yang LMPV aja. Tapi varian yang cross alias LSUV seperti ini juga kedapatan varian hybrid juga. Tapi apa bedanya sih Xpander Cross biasa yang ada di Indonesia dengan Xpander Cross Hybrid yang baru aja meluncur di Thailand belakangan ini? Yuk kita bedah luar dan dalam Mitsubishi Xpander Cross HEV. Memang, sebelum ini kita sudah pernah mengulas versi MPV atau di Indonesia versi LMPV gitu ya, dari si Xpander Cross Hybrid terbaru ini. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian check out video yang satu ini. Nah, berhubung di Thailand, lebih tepatnya jadi BIMS alias Bangkok International Motor Show yang meluncur nggak cuma versi MPV yang hybrid aja, tapi versi yang SUV alias Xpander Cross juga meluncur, kita juga jadi penasaran nih, bedanya apa sih antara Xpander Cross yang biasa dengan varian yang hybrid seperti ini gitu. Karena ini di Indonesia kan memang sejauh ini at least dia belum mengaspal ya. Kita nggak tahu apakah Mitsubishi Indonesia akan membawa mobil ini juga ke Indonesia gitu. Tapi kalau mobil ini masuk ke Indonesia, dia bakal jadi LSUV full hybrid pertama gitu ya. Karena kan sejauh ini di Indonesia untuk kelas LSUV yang ada sistem hybrid itu baru XL7 dari Suzuki, dan itu pun hanya mild hybrid aja. Jadi agak hybrid-hybridan gitu ya. Kalau ini dia full hybrid. Jadi baterainya nggak hanya sebagai starter generator aja, tapi dia juga benar-benar berfungsi untuk menggerakkan roda dan ada EV mode-nya juga. Jadi sangat menarik sebenarnya. Harganya pun 400 juta kecil. Seperti itu di sini ya. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya, bedanya apa aja. Mulai dari belakang seperti biasa. Nah, kalau kalian lihat secara frontal dari belakang, sebenarnya ini nggak terlalu ada bedanya dibanding Xpander, sama aja kayak yang versi MPV juga. Jadi dia sudah mengikuti wajah Xpander facelift belakang yang baru. Dari atas dia antena, udah shark fin, dia nggak ada integrated roof spoiler, kaca udah ada defogger, wiper udah rapi, logo Mitsubishi. Xpander Cross yang sudah pakai font baru, tapi bedanya yang paling jelas dari belakang adalah logo HEV di bagian sebelah sininya. Dan ini pun ada aksen biru di logonya yang menandakan kalau ini adalah varian elektrifikasi gitu ya. Nah, ke bawah ini juga bumpernya sebenarnya secara desain dia serupa. Dia udah desain yang Xpander Cross facelift dengan body color yang lebih besar dibanding sebelumnya, dan ada aksen silver guard di bagian bawah sini. Tapi bedanya di bagian bawah dari aksen silver guard di tengah ini, dia ada garis birunya. Iya, kayak kepisah-pisah gini ya. Karena kan ini kayak apa tuh, underguard gitu, kesannya kayak diffuser. Ini ada garis 3 biru di bagian bawah sininya. Jadi lagi-lagi kesannya seperti elektrifikasi. Di belakang sih ubahnya itu aja. Jadi ada garis biru di bawah dan ada logo HEV di bagian sini. Langsung aja yuk lanjut ke bagian samping. Di samping sama sebenarnya, ubahnya nggak terlalu yang major banget. Dia tetap dapat roof rail warna hitam glossy di bagian atas, pilar juga masih doff, ada aksen chrome yang udah sampai ke bagian belakang. Door handle dia model grip type dan dia full chrome seperti ini, dan ada akses keyless entry di bagian sisi drivernya. Termasuk pintunya pun sama padatnya ya, jadi nutupnya tuh harus kenceng gitu, kalau nggak dia nggak kenceng. Ke bawah, selain over fender besar yang sampai ke bagian rocker panel sini, di bagian samping kan juga ada side body molding yang warna silver. Nah, ini menjadi pembeda pertama di bagian samping, karena di bagian side body moldingnya lagi-lagi ketambahan dekal atau stiker yang ada garis hitam dan birunya seperti ini. Jadi ada garis biru kecil di bagian sini gitu ya. Subtle, tapi yang kita suka. Perbedaan kedua di bagian samping ada di bagian bawah mirrornya di sini, karena lagi-lagi dia ketambahan logo. Logonya beda sama yang belakang nih. Ini tulisannya hybrid
EV. Iya, jadi logonya lebih panjang, ada tulisan hybridnya di sini. Bener-bener pengen nunjukin kalau ini adalah sebuah mobil yang berpenggerak hybrid. Spionnya sama seperti Expander biasa, dia body color, dia sudah pedestal, sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan juga ada lampu sen di sini. Walaupun dia sama kekurangannya dibanding Expander yang di Indonesia, jadi dia belum ada sistem canggih kayak contohnya ADAS atau gitu-gitu ya, dia masih lumayan basic. Bahkan kalau Expander Cross di Indonesia, dia kan ada kamera 360. Di sini belum ada. Langsung lanjut ke bagian kaki. Nah, di sini penggunaan peleknya juga sebenarnya sama seperti Expander Cross yang biasa, tapi ada satu aksen yang unik. Di salah satu spoke-nya, iya di sini nih, ini ada ketambahan tempelan sebenarnya sih, tapi ini bukan dekal ya, kayak tempelan plastik gitu yang ada aksen garis-garis dan ada juga aksen biru di bagian tepian pinggirnya kayak gini. Dan itu cuma di satu spoke. Jadi kalau pas muter tuh kesannya tuh kayak satu gitu ya. Cukup unik sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ubahannya tuh nggak banyak, tapi ubahannya kelihatan lah, at least kalau kalian lihat dari luar. Oh iya, hybrid gitu kan. Spek bannya juga masih serupa. Dia pakai ban yang ukurannya 205/55 R17, velg ring 17 two-tone polish warna gunmetal kayak gini. Rem depan belakang udah full cakram. Walaupun kayak yang gue bilang safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu ada, walaupun dia belum ada ADAS-ADASannya. Tapi yang at least yang kita suka, karena dia full hybrid, motor listriknya nggak hanya membantu mesin, tapi juga dia bisa ikut menggerakkan roda. Makanya dia ada EV mode-nya. Kalau pulang malam-malam tuh berguna. Oke, langsung lanjut ke bagian fascia depannya aja. Di depan sini, overall design masih sama seperti Expander Cross yang biasa. Grillnya sudah grill yang baru seperti ini, yang jauh lebih intimidating, warnanya hitam gitu ya. Nah, pertama-tama di bagian grill ini ketambahan emblem. Iya, ubahnya kayak kebanyakan emblem gitu. Ini ada emblem HEV di bagian grill depan sebelah sini. Ini sama seperti emblem yang ada di bagasi, cuman yang di depan sini lebih kecil aja ukurannya, dengan aksen biru di sini. Kemudian di bawah juga dapat ubahan yang sama seperti yang di side body samping dan di bagian belakangnya, yaitu di bagian underguard warna silvernya dia ada aksen garis stiker warna biru yang kepotong 3 di bagian bawah sebelah sininya gitu ya. Jadi dari depan pun ada 2 elemen yang kebiru-biruan yang ngasih tahu bahwa ini adalah Expander Cross versi hybrid. Tapi kalau dari segi lampu dia masih sama aja. Fog lamp dia sudah LED, lampu atas ini yang T-shape sudah LED, triple projector setup seperti ini. Dim juga di bawah sini, termasuk di atas lampu senja yang beruas-ruas dan lampu sein menjadi satu ke bagian sebelah sininya. Namun sayangnya di atas dia belum ada sensor kamera-kameraan karena lagi-lagi seperti yang dibilang dia belum punya sistem ADAS untuk safety-nya. Kalau di Thailand sih safety-nya Mitsubishi itu sebutannya Diamond Sense ya. Jadi dia belum punya Mitsubishi Diamond Sense. Tapi secara overall, desain dari si Expander Cross Hybrid ini sudah memberikan opsi bagi kalian yang pengen LSUV tapi pengen konsumsi yang lebih irit gitu atau lebih hijau gitu ya, karena lagi-lagi di kelas LSUV untuk saat ini belum ada yang penggeraknya full hybrid, baru yang mild hybrid gitu ya atau hybrid-hybridan. Ini bisa menjadi sebuah LSUV yang bisa mendobrak pasar Indonesia sebagai LSUV hybrid pertama di kelasnya. Tertarik nggak? Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mitsubishi Expander Cross Hybrid. Nah, secara garis besar kalau kita lihat sebenarnya interiornya kayak sama aja gitu ya. Tapi memang ada ubahan di perintilan detail yang menurut gua cukup berkesan lah. Pertama-tama pas kalian masuk, kalian disambut dengan karpet baru yang ada emboss logo HEV-nya. Iya, dan itu embossnya besi ya, plat gitu di kedua karpet di sini ya. Jadi udah langsung ada welcoming-nya kalau ini hybrid gitu kan. Nah, oke. So, begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Mitsubishi Expander Cross Hybrid. Nah, kayak yang gue bilang, secara desain keseluruhan sebenarnya masih sama aja seperti Expander Cross yang biasa. Dia kombinasi warnanya antara hitam dengan navy blue gini ya, dengan warna kukulitan yang warna biru gelap, termasuk ada aksen kekarbonan dan aksen silver-silveran. Kalau kalian pengen nonton review lengkap dari Expander Cross yang biasa, kita pun udah pernah bikin waktu itu di Indonesia. Kalau kalian pengen nonton, klik video yang ini aja. Seperti itu. Dan pastinya, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami Galaxy Auto Junkie. Klik tombol di bawah dan klik tombol merah Tracing untuk subscribe ke channel Galaxy Auto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak akan berhubungan kami, dan juga main ke Instagram kami di
@laknas_g untuk info otomotif yang pasti kalian nggak mau ketinggalan juga. Oke, karena kita di pameran, kita tentunya nggak pegang kuncinya, iya, tapi kuncinya sama aja. Nah, pas kalian mau startup, ada satu ubahan lagi nih yang bakal kerasa, yaitu di bagian engine start stop buttonnya. Di bagian kanan driver sebelah sini, kalau Xpander biasa kan tulisannya engine start stop gitu ya. Di sini berhubung dia hybrid, dia seperti Mitsubishi yang sudah electrified. Ya, jadi di sini tulisannya power dengan logo kayak yang kalau kalian pengen nyalain TV nih, kayak gitu ya, buat nyalain elektronik. Logonya berbeda di sininya gitu. Dan kayak gue bilang, kita nggak akan startup karena kan ini lagi-lagi masih ada mesin internal combustionnya juga, pasti akan berasap gitu ya. Tapi kalau soal spesifikasi dari mesin dan komponen hybridnya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Junkies, bicara soal dom berpacu, inilah daya jual utama dari Mitsubishi Xpander HEV karena mesinnya beda total dengan Xpander yang biasa. Nama sistemnya E-Motion, mesinnya 1600cc berkode 4A92, tenaganya 95 HP dengan torsi 134 Nm. Ini aja udah 10% lebih irit dibandingkan mesin Xpander bensin biasa. Kemudian dimate dengan high output electric motor dan baterai lithium ion 1,1 kWh. Tenaga gabungannya mencapai 116 horsepower dengan torsi 225 Nm dengan transmisi direct drive. 0-100 tutus dalam 9,7 detik aja, bikin dia jadi LMPV paling kenceng di Indonesia kalau udah launching nanti, dan konsumsi BBM-nya lebih exciting lagi. Rata-rata bisa mencapai 1:19, 34% lebih irit dibandingkan Xpander biasa. Udah oke banget lah ya, full hybrid seperti ini di kelas LSUV. Cukup menggebrak, kita harap segera dibawa ke Indonesia supaya LSUV punya hybrid yang beneran, bukan hybrid-hybridan. Nah, yang gue bilang, kalau soal interior sebenarnya mainly masih sama aja. Dia ada kombinasi dengan biru tua sampai ke bagian jok sini, kukulitan juga. Kombinasi dengan biru tua sampai ke baris ketiganya. Nah, ke bagian tengah, head unitnya ini juga terlihat masih serupa-serupa aja. Cuman di sini tentunya semua pakai bahasa Thailand gitu kan. Di sini dia head unitnya touchscreen. Dan dia sendiri, ya udah ada menu untuk USB, iPod, Bluetooth teleponi gitu ya. Termasuk dia pun sudah kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Serta ada Link juga gitu. Tapi sisanya sama, dia nggak ada kayak pengaturan display atau hybrid display di sini kayak kebanyakan mobil hybrid gitu ya. Jadi head unitnya standalone aja kayak gini. Kalau kalian pengen lihat yang berhubung sama hybrid, lihatnya di bagian speedometernya, ntar gue jelasin. Tapi sisanya ke bawah, dia serupa. Dia model AC-nya toggle switch kayak gini, tapi yang beda dengan Indonesia, ini AC-nya ada heaternya. Iya, jadi makanya di bagian kiri dia fan speed, tapi di bagian kanan ini panah ke atas itu merah, iya. Jadi speknya tuh lebih lengkap dibanding yang di Indonesia, yang dimana di bagian kanan AC cuman ngatur seberapa dingin doang. Ini beneran masih ada heaternya. Sisanya sama, ada defogger depan, belakang, max cool, mode arah sembur gitu-gitu udah ada. Ke bawah sini pun ada open storage, ada 12 volt socket, dan ada input-inputan untuk USB dan lain-lain masih sama. Nah, bedanya lagi ada di bagian tengah sini nih. Ini cukup niat ya mereka ngubahnya ya, gue cukup terkejut gitu. Jadi satu konsol persneling ini dia beda. Pertama-tama di bagian tengah tentunya dia persnelingnya udah nggak kayak Xpander biasa yang straight shift automatic. Ini sudah pakai electric shifter, iya, jadi udah digital shifter. Ini mirip seperti shifter yang kalian temukan di contohnya Mitsubishi Outlander PHEV, cuman sekarang ini desainnya udah lebih baru. Nah, ini tinggal kalian kalau pengen shift, kalian tekan tombol elektrik di bagian samping, kalian geser ke belakang. Kalau kalian pengen mundur, tinggal kalian geser ke depan. Kalau kalian pengen mode braking, kalian ke belakang terus kalian ke kananin gitu-gitu ya, kayak ke belakangin lagi gitu. Termasuk kalau kalian pengen park, tinggal pencet tombol P yang di bagian atas ini. Udah jadi jauh lebih modern lah. Ini pun soft touch, jadi empuk gitu ya. Jadi udah terasa kayak mobil listrik vibe-nya. Termasuk di bagian kanan ini ada drive mode. Iya, kenapa? Karena drive mode dari mobil ini, kalau Xpander biasa kan nggak ada gitu ya. Kalau di mobil ini, dia nggak hanya ada drive mode, tapi dia drive mode-nya ada 7. Jadi kayak banyak banget, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Nah, ke belakang lagi di sini ada electric parking brake yang sudah dilengkapi dengan auto hold. Sisanya cup holder 2, armrest di sini yang biru juga, penyimpanan di dalam lainnya itu sama. Makanya kita langsung lanjut ke bagian joknya yang juga masih manual. Pengaturannya untuk driver dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga di bagian sini ada height adjuster yang paling nyebelin, karena height adjuster itu model gear, model puter, dan itu nggak yang seperti gitu ya, jadi ngetilt gitu, seperti itulah. Nah, lanjut ke bagian setir.
Setir ini juga sebenarnya sudah familiar kalau kalian udah pernah nyobain contohnya Mitsubishi X-Force gitu ya. Jadi dia sekarang Mitsubishi kan palang 3 kayak gini, dan dia sudah dilapis dengan kulit yang dimana samping kanan kirinya sudah perforated. Nah, untuk bagian tombol-tombolnya sekarang dia hitam glossy kayak gini, dan ini pun udah lumayan lengkap lah. Kayak contohnya di bagian kiri dia udah tombol untuk audio volume, ada untuk sync track, mode, dan back, termasuk untuk mengatur MID-nya. Di bagian kanan ada tombol untuk cruise control, Bluetooth teleponi, dan voice command. Nah, untuk speedometernya juga sekarang sudah berubah total karena Expander Cross yang di Indonesia itu kan pakai speedometer yang serupa dengan Mitsubishi Pajero Sport facelift. Tapi di sini sekarang sudah berubah menjadi speedometer yang serupa dengan Mitsubishi X-Force. Jadi dia display tapi dia model gauge-nya tuh yang digitalnya membentuk huruf U kebalik gitu ya. Gua nggak tahu kalian lebih suka yang mana. Banyak yang bilang speedometer dari Mitsubishi Pajero Sport yang facelift yang dipakai di Expander Cross itu kan smooth banget, kayak apa tuh, frame rate-nya tuh bagus gitu ya, halus. Banyak yang bilang juga untuk speedometer X-Force itu ada yang bilang terlalu gelap, ada juga yang bilang FPS-nya nggak sebaik yang versi Pajero Sport, tapi itu kalian nilai sendiri aja gitu, kalian suka yang mana. Di saya sih masih sama gitu ya. Kayak contohnya pengaturan setir di sini pun masih ada. Kalau kalian ubek-ubek, di sini bisa tilt dan bisa teleskopik juga udah lengkap. Termasuk untuk lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, jadi sudah lengkap. Ke atas, nah ini juga nih. Ini dapat kaca tengah alias rear view mirror yang sudah electrochromatic. Jadi udah auto dimming, nggak perlu kalian setting lagi, ada tombol di bagian tengah sininya. Udah modern lah. Ke atas dia headlinernya warna abu-abu terang. Di tengah masih ada lampu yang sangat jadul, dan di sini pun ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya walaupun belum ada lampunya, dan dua-duanya udah ada card holdernya. Door trim ini juga masih serupa 100% sama Expander yang biasa, dari atas sampai bawah. Kombinasinya hitam dengan aksen kukulitan warna biru, bahkan ini ada aksen kekarbonan yang out of place, dan di bawahnya sendiri ada banyak penyimpanan untuk bottle holder dan lain-lain. Dan ini door trim yang sama yang dipakai di Expander yang sebelum facelift. Jadi makanya antara door trim dengan dashboard desainnya itu agak kayak kurang nyambung gitu, kayak beda gitu, seperti itu. Ya, tapi gua akan langsung aja pindah ke baris kedua karena mobil ini ya udah nggak terlalu banyak bedanya. Yuk ke baris kedua. Nah, seperti ini. Baris kedua pun masih bisa di slide dan juga masih bisa di recline. Dan kalau misalnya kalian pengen masuk baris ketiga, one touch tumble juga masih ada. Nah, oke. So, begini aja kita duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Expander Cross Hybrid. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari dalam keadaan jok baris kedua paling mundur ke belakang. Iya, seperti itu ya. Karena gue bilang slide ini joknya slidable. Di baris kedua masih sama kayak di depan, dia kukulitan warna biru navy kayak gini dengan jahitan di bagian tengahnya. Ada ISOFIX tethering point di bagian joknya sebelah sini. Jadi kalau kalian pengen bawa child seat udah mudah. Dan di bagian tengah sini dia ada charger dengan dua macam port. Iya, ada USB Type A dan USB Type C juga di bagian sananya. Penyimpanan kayak Expander udah banyak. Dia ada seat back pocket di bawah yang besar dengan dua buah seat back pocket di bagian atas yang kecil buat handphone ataupun tablet masih bisa. Tapi ke bagian atas kalian masih dapat double blower yang juga masih serupa. Ini dengan knop puter yang seperti knop puter transfer case Pajero yang dikecilin gitu ya. Jadi sebenarnya desainnya tuh masih sama semua. Grab handle dan lain-lain juga masih sama. Sampai door trim juga masih sama kombinasinya. Yang dari awal Mitsubishi keluar ini door trimnya masih belum diganti juga gitu. Seperti itu. Jadi di dalam sini baris kedua ada bedanya nggak bang? Satu bedanya. Bedanya ada di bagian kolong jok. Iya, karena walaupun dia hybrid full gitu ya, tapi dia baterainya diletakkan di kolong dan memang nyembul ke bagian jok sebelah sininya. Jadi kalau kalian masuk ke kaki sini, itu memang kaki akan terasa ada gundukan yang mentok. Jadi kalau kalian masalah pengen selonjoran, itu bakal berasa kalau kaki kalian akan mentok gundukan sesuatu di bagian kolong sini yang gak ada di Expander Cross yang biasa. Bahkan kalau kalian lihat, kelihatan kok ini gundukannya tuh. Ya, jadi gundukan ini nih.
Tadinya tuh nggak ada. Tadi kaki kalian bisa molos, tapi karena ada baterai, sekarang jadi mentok di situ aja. Sisanya sama aja. Baris ketiga itu masih sama seperti expander yang biasa. Bagasi pun masih sama seperti expander cross yang biasa juga. Yang gue ingetin lagi, kalau kalian pengen nonton fullnya, bahkan kalian check out video yang satu ini. Sekarang kita lanjut ke bagian annoying dan interestingnya yang udah kalian tunggu. Let's go. Walaupun ya familiar dan irit banget, namun karena perbedaannya nggak terlalu banyak dibanding yang biasa, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Mitsubishi Expander Cross Have. Di 7 driving mode dari Expander Cross Hybrid yang gue udah lihat tadi, itu ada mode yang namanya normal ya kan. Tapi di sini tulisannya normal. Antara ini memang pengejaan ala Thailand atau entah gimana. Yang jelas gue cari-cari nggak ada mode normal sih di display ataupun di speedometer. Di expander yang biasa yang non hybrid, antara expander dengan expander cross itu kan setirnya beda. Expander dia pakai setir yang biasa, expander cross pakai setir Pajero. Tapi untuk varian yang hybrid, baik itu expander biasa dan expander cross, setirnya sama-sama mirip seperti setir X-Force kayak gini. Yang artinya setir expander cross yang hybrid itu seolah turun kasta, jadi sama kayak expander yang biasa. Untuk penumpang baris pertama, baik itu driver ataupun passenger, dapat merasakan sensasi HEV dengan adanya emblem HEV di bagian karpet bawahnya. Tapi untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga, itu nggak ada emblem apa-apa di bagian belakang sini. Nggak ada fitur yang beda juga, jadi tidak bisa merasakan sensasi kehybridan expander baru. Namun tenang, sebagai LSUV hybrid yang beneran hybrid satu-satunya di kelasnya, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Expander Cross Hybrid. Kerennya, untuk expander dan expander cross hybrid, nggak kayak beberapa mobil hybrid atau beberapa mobil EV yang basicnya mobil intercombustion, jadi baterainya tuh nongol ke kolong, compromising ground clearance. Tapi untuk mobil ini tetap flat underbody. Iya, jadi baterainya kelihatan nih di sini sebenarnya. Tapi dia nggak sampai yang menonjol ke bawah. Alhasil ground clearance expander yang tertinggi di kelasnya masih bisa dipertahankan. Nice. Baik itu untuk expander dan expander cross hybrid ya, dua-duanya mendapatkan garansi yang cukup jumawa. Iya, bisa dilihat di bagian atas itu. Untuk garansi komponen hybridnya dia mencapai 5 tahun, dan untuk garansi baterainya dia mencapai 10 tahun. Iya, biasanya kan rata-rata baterai itu garansinya cuma 8 tahun gitu ya, tapi ini mencapai 10 tahun. Berani juga Mitsubishi. Seperti gue bilang pas gue bahas interior, driving mode dari Mitsubishi Expander dan Expander Cross Hybrid itu sangat banyak. Iya, ketika banyak mobil lainnya itu cuma 3, misalnya Eco, Normal, dan Sport, dia punya 7 driving mode. Iya, gue bacain ya. Ada charge mode. Di charge mode ini dia akan mesin bakarnya itu berusaha untuk ngecas baterainya untuk fullin gitu ya. Kemudian ada EV mode. Nah ini yang nggak dimiliki oleh merek sebelah yang semat-semat hibit itu. Jadi mobil ini beneran bisa menggunakan motor listriknya untuk menggerakkan roda. Jadi kalian bisa driving ala mobil listrik. Keren. Kemudian ada normal mode. Yang tadi gue bilang ditulis normal. Itu buat dalam kota. Ada wet mode untuk lewat jalan basah dan kalau kata Mitsu buat banjir gitu ya. Ada gravel mode. Ada tarmac mode. Dan ada mud mode.
Jadi bahkan ada mode-mode traction untuk off-road gitu ya. Untuk sebuah LMPV hybrid ini keren banget. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Mitsubishi Expander Cross Hybrid tahun 2024. Gimana menurut kalian? Sekarang mobil ini menjadi satu-satunya LSUV hybrid yang kalian bisa beli saat ini gitu ya. Karena kan Veloz Hybrid aja yang katanya udah dari kapan tahu mau keluar, sampai sekarang itu belum keluar-keluar. Dan memang sejauh ini Indonesia belum mendapatkan varian HEV dari si Expander dan Expander Cross seperti ini gitu ya. Tapi konon soon, maybe. Fiturnya mirip, tapi ada penambahan yang membuat dia terasa seperti lebih mobil yang sudah dielektrifikasi. Dan yang kita suka, hybridnya itu bukan smart atau mild, tapi beneran full hybrid system gitu ya. Jadi benar-benar terasa seperti mobil hybrid yang sesungguhnya. Ada pergerakan roda dari motor listriknya juga. Jadi keren lah seperti itu. Bicara soal harga, di Thailand sendiri mobil ini sudah dijual, kalau dikonversi ke rupiah harganya 410 jutaan rupiah. Gimana menurut kalian? Kalau masuk Indonesia masuk ke berapa? Silahkan kalian komen aja langsung di comment section di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, karena bakal kalian support kami, cara subscribe ya, terus kalian adalah Toto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami adalah Ratsel 2 sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi mobil terbaru yang mungkin belum diulas oleh para reviewer Indonesia lainnya seperti Mitsubishi Expander Cross Hybrid ini. Oke, gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. We'll see you guys in the next video. Ride safe and God.